Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity hadir menemani hari pekan Anda, di mana dengan sejumlah informasi dan juga kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi Presiden Activity untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Bank Emas Indonesia pada 26 Februari 2025, yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Selain bank emas, Prabowo juga mewajibkan devisa hasil ekspor SDA disimpan 100% di Bank Nasional selama 12 bulan. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan bank emas pada 26 Februari 2025 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa bank emas dibentuk karena komoditas emas hasil tambang Indonesia diekspor tanpa adanya penyimpanan khusus di dalam negeri. Oleh karena itu, bank emas akan diresmikan pada 26 Februari 2025 menjadi yang pertama di Indonesia. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selain itu, Kepala Negara juga menetapkan kebijakan yang mewajibkan devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam disimpan sepenuhnya di Bank Nasional selama 12 bulan. Secara lebih detail, Prabowo menekankan bahwa kebijakan strategis ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo mewajibkan pengusaha menyimpan 100% devisa hasil ekspor SDA di Bank Indonesia mulai 1 Maret 2025. Kepala Negara menyampaikan hal ini dilakukan guna mengoptimalkan SDA dan juga meningkatkan cadangan devisa untuk stabilitas rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan pengusaha untuk menyimpan 100% devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam di Bank Indonesia efektif mulai 1 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA Indonesia bagi kemakmuran bangsa dan meningkatkan cadangan devisa yang berujung pada stabilitas rupiah. Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dengan pengecualian sektor minyak dan gas bumi. Kepala Negara juga memperkirakan kebijakan ini akan menambah devisa hasil ekspor Indonesia sebanyak 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada hari Rabu 19 Februari 2025. Salah satu menteri yang terkena reshuffle kabinet adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan juga Teknologi Satrio Sumantri Bojonegoro yang digantikan oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Brian Yuliarto. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru dan sejumlah pejabat negara lainnya di Istana Negara pada Rabu sore. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Bojonegoro menjadi menteri pertama yang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto dan digantikan oleh Guru Besar ITB, Brian Yuliarto. Sebelumnya Mendikti Saintek Satrio sempat menjadi sorotan publik setelah adanya aksi demo para pegawai kementerian.
Aksi tersebut dilakukan berkaitan dengan protes akibat mutasi besar-besaran di Kementerian Dikti-Saintek. Ya, intinya kita diminta langsung bekerja, melakukan langkah-langkah segera konsolidasi untuk mendukung program-program Pak Presiden begitu. Tentu belum ya, baru dilantik. Jadi nanti kita akan segera komunikasi dan seterusnya. Terima kasih. Ada arahan-arahan khusus dari Bapak Presiden? Ya, intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden begitu. Mungkin boleh tahu Pak, mungkin Bapak dikabarinnya hari ini apa Bapak udah tahu sebulan sebelumnya? Tadi saya dikontak di Bandung jam 9-an begitu. Itu baru komunikasi apa sebelumnya ada pembicaraan? Ya tentu pembicaraan ada banyak hal ya tentang pembangunan Indonesia dan sebagainya, tapi untuk dikontak itu baru tadi pagi. Terima kasih, mungkin cukup ya. Saya bekerja dulu baru masuk kantor. Informasi reshuffle kabinet dan pelantikan sejumlah pejabat negara itu sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 orang kepala daerah beserta para wakilnya di Istana Kepresidenan. Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mengabaikan amanah rakyat dan juga berjuang untuk kesejahteraan warga daerah masing-masing. Pada Kamis 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 pimpinan daerah secara serentak di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan ini menggambarkan besarnya Indonesia dan dinamika sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Presiden Prabowo menekankan bahwa bangsa Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki demokrasi yang hidup dan dinamis. Sebanyak 961 kepala daerah yang hadir dalam pelantikan kepala daerah, gubernur, dan wali kota di Istana Negara Jakarta terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyampaikan pesan kepada para pemimpin daerah untuk tidak mengabaikan amanah rakyat. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk berjuang demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Setelah pelantikan, para kepala daerah mengikuti pembekalan dan pelatihan di Akademi Militer Magelang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi lainnya tentang kegiatan dan juga kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Presiden Activity dan kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin kembali menurunkan harga dan juga biaya tiket pesawat hingga haji ke masyarakat. Ia meminta agar penurunan harga baik untuk tiket pesawat maupun haji dapat dilakukan semaksimal mungkin. Presiden Prabowo Subianto berencana ingin kembali menurunkan harga dan biaya tiket pesawat hingga haji ke masyarakat. Pasalnya kedua layanan tersebut banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga penurunan harga baik untuk tiket pesawat maupun haji dapat dilakukan secara maksimal. Prabowo menegaskan dirinya ingin menjadi presiden yang dapat menurunkan harga yang memberatkan masyarakat. Bahkan dirinya juga meminta agar para pengusaha untuk tidak mencekik harga para petani dengan harga yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan diam apabila para petani dijadikan sebagai korban bisnis oleh pengusaha. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup.
Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dari Bogor, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kita lanjut informasi. Presiden Prabowo memaparkan 8 kebijakan untuk dorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2025 dari makan bergizi gratis, THR dan juga bansos. Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga daya saing Indonesia. Dalam pernyataan resmi, Presiden Prabowo mengenai kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di Indonesia yang disampaikan pada Senin 17 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo mengumumkan 8 kebijakan strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025. Kebijakan ini meliputi peningkatan UMP, optimalisasi penyaluran bansos, pencairan THR, diskon tarif transportasi dan pangan, serta program makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal. Selain itu, kebijakan lain termasuk paket stimulus ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan energi, konsolidasi BUMN dalam dana investasi nasional Danantara, serta fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kebijakan lainnya juga mencakup pengembangan industri, kemudahan berusaha dan pembentukan bank emas. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA yang wajib disimpan di bank dalam negeri. Dalam upaya Indonesia bergabung dengan BRICS serta penyelesaian kerjasama internasional lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa hormatnya terhadap seluruh hakim di Indonesia. Presiden Prabowo mengingatkan beban hakim yang berat karena keputusan mereka sangat bergantung pada rakyat. Ia berkomitmen memperbaiki kualitas hidup hakim dan juga bekerja sama dengan legislatif. Kepala Negara menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 yang digelar di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI pada Rabu 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa hormatnya terhadap seluruh hakim di Indonesia. Ia menyebut bahwa tugas hakim sangatlah berat karena rakyat berharap keadilan yang tinggi. Presiden Prabowo Subianto terlihat memberikan gerakan hormat kepada para hakim Mahkamah Agung yang sedang duduk berjejer di bagian belakang podium Garuda. Ia mengatakan hakim merupakan jalan rakyat untuk berharap keadilan, terlebih bagi rakyat yang lemah, miskin, dan tak berdaya untuk mencari keadilan. Saya ini mantan prajurit. Saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama,
Presiden Prabowo kemudian berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia. Ia pun bertekad ingin bekerja sama dengan pihak legislatif untuk mewujudkan hal ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih memiliki informasi seputar dengan kegiatan dan juga kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Presiden Activity. Informasi kita lanjut. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dalam 100 hari kerja pemerintahannya yang telah bekerja dengan baik sebaik mungkin. Namun menurutnya hal tersebut belum seberapa karena masyarakat masih menaruh harapan besar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, sekaligus Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di acara puncak perayaan hari ulang tahun partainya di Sentul International Convention Center. Dalam pidato tersebut, Prabowo mengapresiasi kinerja pemerintahannya dalam 100 hari kerja. Namun menurutnya hal itu belum cukup karena masyarakat masih menaruh harapan besar kepada pemerintahannya. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak.
Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Ini lagi pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari presiden ke-7 ke presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Kenapa? Karena jenderal yang satu lawan jenderal yang kedua. Presiden Prabowo pun meminta kepada jajarannya untuk tidak besar kepala, dikarenakan penilaian bukan diukur dari 100 hari kerja. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, pemirsa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto diminta untuk maju kembali dalam pemilihan presiden atau Pilpres pada tahun 2029 mendatang. Namun Prabowo menyebut ia tak mau mencalonkan diri lagi sebagai presiden jika program periode pertamanya tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam puncak perayaan HUT partainya di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengatakan bahwa ia akan malu untuk menjadi kontestan pemilihan presiden 2029 mendatang jika program pemerintahannya tidak berhasil. Prabowo menyebut keinginannya sejak kecil ialah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat. Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo memberikan cenderamata ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Momen ini terjadi saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Bogor pada Sabtu 15 Februari 2025 lalu. Ini merupakan keris kedua yang diterima Jokowi dari Prabowo. Sebelumnya, Prabowo juga pernah memberikan keris kepada Jokowi pada tahun 2016 saat pengukuhan gelar kehormatan oleh Prabowo selaku Ketua Umum IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dalam acara tersebut, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan cenderamata berupa keris berwarna emas kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Momen ini terjadi setelah penyampaian sambutan di acara tersebut. Prabowo naik ke panggung dan menyerahkan keris yang dikeluarkan dari kotak khusus kepada Jokowi. Jokowi tampak tersenyum saat menerima keris tersebut dan mengangkatnya untuk diperlihatkan kepada para kader Gerindra dan tamu undangan yang hadir. Pemberian keris ini dianggap sebagai simbol persahabatan erat antara Prabowo dan Jokowi sebelumnya. Prabowo juga pernah memberikan cenderamata serupa kepada Presiden Turki. Kepada Presiden Turki Erdogan, hal ini menunjukkan kebiasaannya dalam memberikan keris sebagai tanda penghormatan dan persahabatan. Momen hangat ini mencuri perhatian para peserta HUT ke-17 Gerindra. Banyak diantaranya yang mengabadikan peristiwa tersebut.
Pemberian keris emas diketahui sebagai simbol persahabatan sekaligus menegaskan hubungan baik antar kedua pemimpin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada edisi Presiden Activity kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Presiden Activity. Tetap saksikan Sinpo TV untuk berita terbaru Anda. Saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.